Jadi mau pakai model folder apapun namanya nggak ada masalah. Jadi kalau yang punya Mister nih contohnya, kita tinggal masuk ke download, kemudian nanti akan muncul ini beberapa filenya. Nah, sekarang kalau punyanya Fatih gimana? Soalnya udah beginiin. Taruh di mana gitu, image atau apa gitu yang isinya yang gambar tadi. Boleh tuh. Nanti dia akan langsung ngedetek kok. Oke, coba delete Mana? foldernya yang diselect. Jadi back lagi ke data seluler, diklik di bagian EPP-nya mana tadi? EPP, kemudian select folder. Yes. Harusnya nanti kalau dia dalamnya ada gambar image dia akan muncul. Nah, itu dia. Nah, gitu ya. Itu dimanapun nggak ada masalah ya, teman-teman ya semuanya ya. Kalau misalnya teman-teman punya folder yang lain namanya itu nggak ada masalah. To do this as well. What will you do, Kevin? We still didn't do anything. We just testing our last application. Semuanya udah bekerja semua? Oke, good. Sudah aman sampai ke bagian ini ya. Jadi Mister akan tunjukkan dulu. Terakhir kita sudah masuk ke bagian apa ini? Kemarin kita pakai ini. Oh, ini ya. Terakhir kita sudah masuk sampai ke aplikasinya, bentuknya kira-kira kayak gini. Ada tampilan, kemudian tampilan aplikasi, kemudian kita pilih terserah foldernya apapun, dimanapun boleh, nggak apa-apa, nggak harus di C boleh, di download boleh, terserah. Nah ini Mister misalnya pakai folder namanya download, namanya pun juga nggak harus sama seperti punya Mister, juga nggak apa-apa ya. Ini select folder. Nah terakhir kita udah munculin ini di list widget kita. Setelah udah dimunculin, ini kalau diklik udah muncul gambar. Nah ini terakhir, ini belum berfungsi semuanya, memang belum berfungsi semuanya. Kemarin kita pending untuk yang bagian image processingnya, karena sekalian kita akan kerjakan di pertemuan hari ini. Ini tinggal menggunakan yang kemarin Mister sampaikan ya, yang udah kita buat di pertemuan awal terkait dengan bagaimana kita membuat editing image-nya, mau muter kanan, muter kiri, mirroring, brightness, sharpness dan sebagainya, itu tinggal kita masukkan aja ke sini fungsinya nanti. Oke ya, sampai sini ya semuanya. Oke ya sampai sini ya. Nggak ada yang sudah between JPEG and PNG. Oke. Waduh susah nih kalau ngomong pakai bahasa Inggris. I will explain it with bahasa Kevin ya. JPEG itu biasanya digunakan. Yes, Indo. I will explain with Indonesian language. Okay? Okay. I will try to speak slowly. I hope you will be understand. JPEG itu bagus digunakan ketika gambarnya itu basicnya bukan vektor. Ya, bukan vektor. Jadi kayak model foto, bukan kayak logo, poster. Nah, itu poster, logo itu model-model vektor. Nah, kalau JPEG itu adalah yang menggunakan jepretan dari misalnya kamera, HP, bitmap, nah seperti itu. Bukan vektor, vektor like this. Vektor, not vektor. Nah, ya benar. Nah, betul. JPEG biasanya lebih kecil size-nya. PNG dia itu lebih ke arah tetap mempertahankan kualitasnya, tapi dia bisa dibuat transparan. Settingannya bisa dibuat transparan. Bisa dibuat transparan di sini artinya bisa pula juga dia nggak transparan ya. Misalnya dikasih background warna pink, warna red, warna white dan sebagainya boleh. Dan kalau JPEG ini kalau sudah dia dalam bentuk bitmap, apa misalnya kalau bentuk ini ya, bentuk contohnya kayak tadi ya, bitmap tadi ya, atau pixel, dia berhubungan dengan pixel, ketika dia dikompres dia nggak akan merusak pixelnya, itulah JPEG. Tapi ingat ya, bentuknya bukan dalam bentuk vektor. Nah saat dia kompresinya itu biasanya jadi lebih kecil. Kalau PNG itu dia mempertahankan posisi warnanya, pixelnya semuanya, makanya dia relatif lebih besar daripada yang JPG. Dan dia cocok untuk yang vektor. Kenapa cocok? Karena pada saat misalnya pernah nggak teman-teman
menemukan logo dibesarin jadi kotak-kotak. Nah, itulah kelemahan vektor. Beda dengan BMP, bitmap, dia main pixel. Semakin dia kalau udah kompresinya, dia kalau pixelnya udah kecil, mau dikompres kayak apapun, dia tetap bisa menyesuaikan. Tapi kalau vektor, beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di PNG ini ada yang namanya ICC profil namanya. Itulah alat untuk mempertahankan warna, ukuran pixel, dan sebagainya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Seperti itu, Kevin. I hope you will be understand. So if you have any image, and the basic of your image is a vector like logo, poster, or anything like that, I recommend you to use PNG .png ekstensinya. Tapi kalau dia foto, kemudian jepretan dari gambar kamera atau apalagi ya, digital kamera dan sebagainya gitu, pakailah JPEG. Dia lebih bagus, tetap lebih bagus, dan gak akan ngerusak pixelnya. Oke. PNG diganti jadi JPG bisa. Ada konverternya. JPG pun jadi PNG bisa. Ada konverternya juga. Tapi ingat, apapun itu biasanya kalau dia di-convert, dia akan Mister nggak ngerekomendasiin tuh kondisi seperti itu. Tapi kalau ada beberapa yang online converter itu, dia bisa meningkatkan pixelnya. Tergantung dari file bawaan aslinya ya. Kalau memang bawaan aslinya itu masih bagus, dia nggak bisa. Ada profiling ICC-nya tadi yang Fatan, yang Mister bilang. Setahu Mister nggak bisa langsung. Bisa aja sih langsung diketik PNG, tapi ICC profilnya nggak dapet. Jadi kayak cuman alias saja. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya dia nanti mau dibuat transparan dan sebagainya, pasti nanti sistem akan ngebaca sesuatu yang dia tuh nggak lazim digunakan untuk kondisi yang langsung diganti, di-convert dari PNG ke JPG dengan mengganti ekstensinya. Mister nggak ngerekomendasiin itu. Hati-hati, nanti ada beberapa hal yang nanti yang kalau dia butuh ICC profil, dia nggak akan kebuka tuh malahan, atau malah jadi rusak gambarnya. Nanti kita akan coba cek di bagian program kita, ntar kelihatan tuh. Salah satunya itu terkait dengan ICC profil. Kalau nanti sempat kita akan coba bahas terkait dengan ICC profil itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu karena pengaruh ekstensi. Nah, nanti ada beberapa hal lain, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman lain terkait dengan hasil eksplorasinya, silakan sharing, nggak apa-apa. Oke, kita bisa lanjutkan. Apakah ada mau pertanyaan lagi? Aman ya? Oke, untuk semuanya Mister mau pastiin dulu nih. Semuanya udah sampai ke dalam aplikasi gini semua ya. Mulai dari Jona, Fatih, Fatan, Giska, sama Kevin Dharma. Your application must be like this. Last meeting we already did our application like this. Gimana ngomongnya bahasa Inggris ya? I'm so sorry if I have not a good language in English language. Nah, ini ya. Jadi udah bisa menampilkan gambarnya dan ada menampilkan ininya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan editing processing image-nya. Nah, jadi kita masuk ke dalam materi yang kemarin. Jadi kita masuk ke image processor kelasnya. Nah, di sini sebenarnya udah ada ininya juga ya, ada petunjuknya juga. Nah, nanti di sini kita akan pertama kita buat black and white dulu. Kemudian selanjutnya ke kiri kita akan buat sharpness, mirroring, kemudian right dan left dan sebagainya. Nah, di sini kita buat dua function. Kalau di dalam kelas kita buat dua metode. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian VS Code kita ya. Ini nanti kita akan coba lihat langsung di bagian VS Code-nya supaya lebih kebayang lagi. Ini Mister close dulu. Mister masuk ke dalam VS Code-nya. Nah, ini dia. Kita masuk ke bagian yang keempat. Di keempat ini sama seperti yang ada di PowerPoint tadi, kita akan menggunakan dua function ini. Do.bw dan save image-nya. Do.bw ini gunanya untuk membuat editing image-nya tadi dari warnanya berwarna, terus sekarang jadi warnanya hitam putih gitu ya.
Kalau yang save image-nya ini metode untuk dia menyimpan image-nya. Dan ingat ini dibuat metode di dalam image processor, bukan function seperti show chosen image ini ya. Ini kan function di luar kelas image processor. Nah, ini dimintanya ada di dalam. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mulai dari yang do bw dulu. Kita masukkan dulu metode yang akan kita tambahkan. Kita buat 2 dulu ya. Do bw sesuai dengan apa yang dimasukkan di ini di platform. Kita pas dulu, kemudian selanjutnya dev save image. Save image. Nah, secara umum dari judulnya, dari fungsinya itu kita udah tahu ya kalau do bw berarti ngerubah dari warna jadi black white, kemudian save image untuk nyimpan gambarnya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, saat kita berhasil menyimpan nanti, kita nanti bisa menampilkan black white-nya di sini juga ya, di aplikasinya. Jadi ketika kita klik black and white, tampilannya nanti kurang lebih akan seperti yang ada di PowerPoint ini. Tampilannya. Nah, ketika klik, kemudian klik black white-nya, dia juga akan nampil di sini. Gak cuman di save doang, tapi juga langsung ditampilkan di labelnya. Gitu ya. Algoritmanya, jalannya algoritma itu mirip seperti yang ketika kita mau show chosen image-nya. Jadi yang pertama pastinya kita akan ngebuat do black white-nya dulu, ya kan? Kita rubah dari berwarna jadi hitam putih. Setelah itu kita save image-nya dengan menggunakan metode ini. Jadi di dalam do bw ini nanti kita akan memanggil save image-nya. Ya, kebayang ya, metode save image akan dipanggil oleh do black white-nya. Setelah itu kita akan menampilkan gambar yang udah di save tadi yang dalam bentuk hitam putih ditampilkan di dalam aplikasinya. Dari algoritmanya kebayang semua ya. Yang kebayang coba raise hand. Algoritma yang Mister sampaikan tadi kebayang? Yang kebayang raise hand. Oke, nice, Fatih kebayang. Yang lainnya kebayang ya? Mister. Kenapa tuh? Sosis. Kepencet ya berarti. Misklik. Oh, misklik. Kirain. Tapi harapannya yang Mister sampaikan jadi jangan miss juga ya. Kebayang ya. Jadi Mister coba gini ya. Yang ini tadi. Nah, tampilkan dalam bentuk PowerPoint-nya. Jadi kita akan memproses dulu yang tadi sampaikan. Black white-nya nanti di convert, setelah itu di save dengan menggunakan metode yang udah kita buat tadi, save image tadi yang di Visual Studio Code ini, save image tadi ya, VS Code-nya kita panggil. Kemudian setelah itu kita akan membuat path-nya, otomatis kita akan buat path ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Path yang seperti ini maksudnya, path untuk bagian 9 ya. Untuk work directory dan file name-nya seperti apa. Setelah itu baru kita tampilkan ke display-nya. Jadi algoritmanya mirip seperti yang udah kita kerjakan sebelumnya. Processing ini kita kerjakan pada saat di awal, merubah convert dari berwarna jadi hitam putih. Save-nya juga udah kita pernah save juga di awal. Kalau masih ingat ya kondisinya, nanti kita akan coba cek bagian codingan kita yang udah mengerjakan 2 ini. Setelah itu yang creating dan displaying ini udah kita gunakan pada saat kita mau menampilkan show chosen image ini tadi. Kita lihat kita udah menggunakan file path juga, dan kita mengirim file path ini untuk menampilkan image yang udah kita buat ke dalam labelnya. Ya kan? Kita menggunakan label kan kemarin kan? Image label ini yang kita gunakan untuk menampilkan si gambar tadi. Oke ya. Semoga kebayang. Nah, ini alurnya seperti ini. Nah, untuk melakukan save ini nanti akan ada beberapa programming yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke sini kita akan coba masuk yang di awal dulu biar nggak bingung nih, satu-satu aja. Processing dulu. Kita akan memproses current image-nya jadi black white dengan menggunakan perintah convert. Kalau teman-teman lupa, coba lihat di bagian codingannya teman-teman yang judulnya main_m4.py. Nah, ini yang pertama kali nih kita pakai nih, yang kemarin kita nyoba ngerjakan yang image open dan semuanya lah dari awal. Nah, di sini ada nih mengkonversi image dari berwarna jadi hitam putih. Ini yang kita pakai nanti perintahnya sama. Nah, jadi di sini nanti kita buat
lihat di sini. Pada saat ini kita mau mengconvert, dia memanggil alias original. Alias original itu adalah image yang sudah dibuka. Image yang sudah dibuka dan dia udah dibuat ke alias original. Nah, kalau punya kita, image itu udah kita save juga di dalam konstruktor properti kita, save.image. Pada saat kita menggunakan load image tadi. Berarti kita tinggal panggil self image sama dengan self image di convert ke dalam bentuk hitam putih L. Kodenya hitam putih. Untuk yang ada di sini sama nih. Lihat. Tuh kan sama kan? Makanya kemarin Mister udah sempat ngasih clue juga ke teman-teman bagi yang mau coba-coba eksplorasi maksudnya. Ini sudah sebenarnya udah ada juga nih yang lain-lain juga bisa dicoba. Nanti kita akan gunakan sama seperti ini. Nah, ini udah dapat ya. Untuk konversinya atau processingnya dari hitam putih, dari berwarna ke hitam putih udah dapat di self image-nya. Ini yang bagian pertama. Sampai sini kebayang semua ya. Silakan kalau nanti nggak kebayang langsung resen ya. Selanjutnya kita lakukan save. Nah, save ini ada ketentuannya nih. Coba lihat di sini ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang udah kita lakukan pertama kali kan. Nah, kemudian kita panggil self save image-nya. Ini adalah fungsi atau metode yang tadi kita bentuk di dalam kelas image processor. Nah, kita panggil dulu ya save image-nya supaya kebayang nanti self save image. Nah, ini tadi ya yang di sini ya, self image ini ya. Kita panggil sama seperti yang udah dicontohkan di sini. Nah, ini nanti digunakan untuk mendapatkan directory, path full directory dari file picture atau image yang nanti akan kita tampilkan. Nah, sebelum masuk ke sini, lihat di sini ada self save image-nya. Di self image ini kita akan membuat alurnya, membuat folder yang tujuannya folder ini akan menyimpan seluruh hasil editan kita. Mau black white, sharpness, kemudian left, right dan sebagainya. Dia akan ditaruh di bagian folder ini. Nah, folder ini nanti kita akan gunakan. Kalau dia nanti misalnya foldernya nggak eksis atau nggak ada di dalam work directory kita, maka dia akan dibuat dengan menggunakan perintah membuat folder. Tapi kalau dia udah ada, langsung aja eksekusi selanjutnya, yaitu dari save image tadi itu langsung aja kita save ininya, image-nya dengan menggunakan file name yang udah kita tentukan. Ingat kita udah punya properti file name nih di sini. Nih, save file name-nya. Nah, cuman kita masih belum dapat yang namanya properti untuk mendapatkan membuat nama folder direktorinya, creating folder ini. Nah, kita nanti bisa tambahkan di sini di propertinya. Nah, sebelum ke situ dulu, kita lanjutin dulu algoritmanya. Setelah itu, nah ini kan tadi kan sudah dapat ya, mendapatkan path-nya, kemudian baru di save ke dalam directory yang nanti kita define di awal. Ini algoritmanya. Nah, untuk membuat directory yang pada bagian kedua ini, sebelum dia membuat directory kan ada tahapannya ya. Kita bisa menggunakan ini perintah mkdir kalau tulisannya di sini. Kemudian masukkan path-nya. Path yang akan kita tujukan untuk menyimpan membuat si direktorinya ya. Bukan path untuk file name-nya, tapi direktorinya dulu. Nah, setelah itu kalau misalnya dia memang sebelum dibuat ternyata ada, ya udah kita lewatin, atau dia memang suatu direktori yang udah kita tentukan di situ ternyata sudah muncul dan sebagainya, nggak perlu lagi dibuat, kita tinggal langsung isi saja ke dalam bentuk file name-nya. Kita menggunakan perintah ini untuk menyeleksi atau membuat conditional statement apakah direktori itu ada atau tidak, atau sudah tercreate atau belum direktorinya. Jadi ada tiga ini ya, tiga perintah baru yang nanti kita akan coba implementasikan ke dalam code kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam save image-nya dulu. Tadi kan di sini kita sudah membuat save image ya, dan kita panggil nih ke sini. Nah, sekarang untuk masuk ke dalam save image-nya tentunya kita harus tambah di sini ya. Nah, sesuai dengan alurnya tadi, kita perlu yang namanya path dulu. Path-nya kita bisa buat seperti yang ada di
ini join workdir ini kan seperti yang ada di sini ya. Kalau misalnya dilihat, nah ini dia, sama mirip seperti yang ada di sini, sama file path-nya juga yang ada di sini. Ini bisa aja langsung di copy ini. Kita ambil aja ini, yang manapun ya, boleh. Ini kita copy sini, dah. Nah file name-nya ini nanti dipastikan adalah file name untuk direktorinya dulu, bukan file name untuk nama filenya. Karena ingat, save image ini, kembali ke sini, kita mau membuat direktori dulu, belum menyimpannya dulu ya. Kita mau ngecek dulu direktorinya ada nggak. Kalau nggak ada kita buat, kalau udah ada ya udah kita baru nyimpen. Jadi yang pertama dilakukan adalah bukan langsung ke file name-nya, tapi direktorinya. Nah untuk mendapatkan direktorinya, kita buat dulu properti yang baru di sini. Kita buat namanya misalnya save dir. Kita kasih nama, terserah mau kasih nama apa. Apa ya? Modified aja deh. Modified. Misalnya Mister kasih nama foldernya modified ya. Kalau mau kasih nama yang lain misalnya editing. Nah, folder editing juga boleh. Nanti ini dimasukkan ke dalam sini untuk mendapatkan full path-nya mengenai direktori yang kita tuju. Tadi konsepnya kita mau ngecek dulu direktorinya ada apa enggak gitu ya. Jadi kita panggil properti yang udah kita define, save dir. Kemudian kita cek apakah path ini eksis atau enggak. Nih, ada di sini ya. Kalau enggak, kita buat. Kalau udah ternyata sudah ada, maka kita bisa lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kita bisa langsung menggunakan yang ada ini ya, untuk ngecek direktorinya. Jadi, kita buat statement if os.path.exist, ya kan? Kemudian path-nya kita panggil. Path ini tadi, path ini adalah nanti akan menunjukkan direktorinya yang akan kita buat sebagai penyimpanan hasil editing kita. Or os.path.isdir ya, satunya lagi path. Nah, kalau ini ternyata ada, berarti kan kita lewati. Dia kalau nggak ada aja, dia akan dibuat direktori. Berarti kita tambahkan not. Ya kan? Kebayang ya logikanya ya. Kalau dia nggak ada, ini nggak ada semuanya direktorinya. Setelah kita cek, eksis juga nggak eksis, terus nggak ada yang namanya direktori yang ada di situ sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya tadi adalah namanya folder direktorinya editing. Nggak ada, maka akan dia buat make dir-nya. Nah, untuk buat make dir-nya pakai yang ini. Os make dir path-nya kita panggil. Os make dir path. Nah, sampai sini kita akan coba dulu biar nggak terlalu panjang. Sampai sini kita coba. Nah, tapi sebelum masuk ke sini kita perlu tambahkan dulu event handlingnya. Mana event handlingnya? Nah, ini dia. Event handling ini tadi. Oh, ini yang kemarin ya. Kita tambahkan di sini aja, di bawahnya lagi. Event handling image processing. Oke. Kemudian kita panggil button yang BW ini ya. Button BW kemarin kita pakai apa? Oh, ini ya. Bandway button. Kalau punya Mister, kemarin Mister ngikutin yang punya Fatan ya. Ini tulisannya bandway.btn, bandway_btn. Klik. Kemudian kita konekkan ke dalam do work image do bw. Nah, bener do bw. Nah, ini dia do bw ya. Nanti dia akan memanggil save image-nya. Nah, sekarang kita coba ya, kita running. Apakah berhasil? Nah, ini ya. Kita lihat dulu. Ini Mister akan memakai folder yang ada di download, ada di data download. Di sini tidak ada nama folder yang judulnya editing. Ya, kelihatan ya? Nggak ada folder yang namanya editing. Nah, sekarang apakah dia berhasil meng-create folder editingnya? Kita ambil dulu data download. Di sini lihat ya. Select folder. Kemudian Mister klik salah satu aja, bright.jpg. Kemudian Mister pilih yang BW, black white-nya.
apakah berhasil terbuat? Nah, ini dia. Muncul ya. Editing. Dia masih kosong. Nah, sekarang coba punya teman-teman apakah berhasil terbuat juga enggak? Mister, saya belum kodenya belum. Oh, belum selesai. Oke, bentar-bentar. Mister ganti screencast-nya dulu. Nanti dia hilang-hilang lagi. Oke, ini sorry. Nah, Mister tutup dulu biar nggak terlalu banyak. Oke, silakan. Tadi sampai sini ya. Ini ya, do BW. Tadi mulai dari baris 59. Start from line 59 until 66. Oke, silakan dilengkapi dulu. Kemudian dicoba apakah berhasil tercreate nggak direktorinya. Kalau udah tercreate berarti udah benar tuh. Oke, ada nih, saya lihat kodenya. Oke, sip. Kodenya udah ada ya tadi ya. Yang lainnya, Mister tunggu ya. Kalau udah berhasil tercreate directory, silakan raise hand. Nama direktorinya bebas ya, nggak perlu sama seperti punya Mister juga bebas. Mau pakai modified, editing, editor, filtering dan sebagainya boleh. Nggak ada ketentuan. Yang penting teman-teman. Yang Ban Dewe dong, Mister. Kenapa tuh? Yang Ban Dewe. Ban Dewe, ya kenapa tuh Ban Dewenya? Oh, ini handlingnya maksudnya. Oh ini. Kita nambahin event handling di bawah ya. Ini baris ke 116 sampai 117. Ini event handling untuk yang image processingnya. Tujuannya untuk mengkoneksikan button itu ke dalam fungsi yang udah kita buat. Karena ini di dalam kelas, kita nyebutnya method di dalam kelas work image. Oke. Jadi kita panggil kelasnya dulu, kemudian kita panggil metodenya. Metode yang digunakan apa? Sampai sini semuanya aman. Sekarang coba di running ya. Kalau yang sudah coba di running dan berhasil nggak tercreate direktorinya sebelum kita masuk ke dalam editingnya. Karena editingnya nanti kita tinggal kopas-kopas aja sih yang udah kita buat kemarin di pelatihan kita yang di pertemuan kita yang di awal itu udah ada semua sebenarnya. Tinggal kita ambil aja, kita taruh di fungsi yang kita inginkan. Direktorinya sesuai dengan direktori yang dipilih pada saat kita milih folder di awal. Jadi misalnya kayak punya Mister tadi kan di download, berarti Mister ngelihatnya di D di download. Nah kalau Fatan di mana? Pertama kali ngebuka foldernya. Nah disitulah tempatnya nanti dia akan muncul direktori barunya. Karena dia berdasarkan work directory yang kita pilih di awal. Bukan yang ada di Visual Studio Code-nya ya, bukan. Bukan nanti muncul di sini, enggak. Dia enggak muncul di sini. Beda sama yang pertemuan kita sebelumnya, semuanya muncul di sini kan, ada mirror, JPG, original dan sebagainya. Enggak muncul di sini. Dan nggak muncul juga di bagian bawah ini, nggak muncul. Dia munculnya sesuai dengan direktori yang kita tunjuk. Nah, Fatan udah muncul belum direktorinya? Giska, Kevin Dharma, Al-Fatih, Jonah. Yang sudah muncul coba resen. Kalau misalnya ada problem sampai sini coba di resen juga boleh. Nanti Mister coba cek. Kodenya saya kehilangan. Kode yang mana nih? Fungsi. Kalau yang ini tadi Mister nunjukin yang bagian event handlingnya ya. Ini yang ditambah. Kalau yang fungsi yang ditambahkan itu yang baru cuman fungsi ini. Nah coba dicek. Apakah ada yang kelewat? Mister tutup lagi biar luas. Do BW. Oke. Coba cek. Tuh do BW-nya udah Mister atasin lagi. Ingat di bawahnya ada event handlingnya dulu ya. Kalau nggak dipanggil pakai event handling, fungsi itu nggak ada gunanya. Nggak akan kepanggil juga. Oke. Giska, gimana Giska? Aman? Sudah muncul foldernya belum?
Kevin Dharma, is it okay there? Hold on. Okay. How to say aman in English? Maksudnya aman itu kayak ini. Kayak oke enggak gitu. Kebiasaan bilang aman dalam bahasa Inggris apa ya? Oke, Jona, gimana? Oh, kepencet ya jalan. Udah. Ya saya kepikiran kayak gitu juga sih, Fatan safe. Kevin Dharma, are you safe there gitu. Masa safe kayak ada yang ngejar-ngejar Kevin aja di sana. Ada penjahat gitu. Jona udah oke ya? Oh ya sip, mantap. Fatih gimana? Ada yang mau disampaikan Fatih tadi? Aman? Safe? Oh, safe, oke. Yang lainnya safe ya? Fatan gimana? I need the bandway line. Oke, bandway again. Bandway line is used to connect the event handling click into our function. This is the code of bandway button. Giska gimana Giska? Fatan tadi, Fatih udah, Jona udah, Giska. Are you okay there? Safe? Gak apa, Mister belajar juga ya bahasa Inggris ya. Ada bukain. Bukain tolong. Halo Giska, Tolong. jangan AFK Giskanya ini ya. Halo, tes. Nanti ada manggil. Fatan gimana Fatan? Udah aman belum? Oh Fatan udah safe ya. Oke, safe. Ya bentar, ini safe tadi kan yang tadi Mister nanya itu aman. Gimana Fatan? Kevin, Sakit gak? is it okay? Udah, dan semua? Can I continue the code? Ya Mister coba review lagi ya sebelum Mister continue lagi code-nya. Jadi kita tadi sudah masuk ke dalam algoritma kita yang pada saat kita membuat folder. Creating foldernya tadi. Seleksinya juga udah kita lakukan. Apakah dia foldernya ada di dalamnya atau enggak. Kalau ada lanjutkan untuk save filenya. Kalau enggak ada buat dulu dengan menggunakan perintah ospet mkdir tadi ya. Untuk ngeceknya kita bisa pakai isdir atau kita pakai apa tadi? Lupa. Di dubw-nya di save image-nya tadi. Sorry. Save image-nya tadi ada axis. Nah, boleh pakai ini, dua-duanya. Oke, Kevin, are you done there? Save. Nice. Oke, semuanya save ya. Tinggal Giska nih. Halo Giska. Aman gak Giska? Oke, dengan connect aja. Jangan lupa tuh connect penting ya. Connect itu fungsi untuk mengkoneksikan antara si event handling dengan si functionnya. Kalau cuma dapat event handlingnya doang nggak bisa connect ke function, nggak bisa juga ya jalan ya. Atau functionnya nggak dipanggil, nah itu juga nggak bisa jalan. Oke Giska, aman ya? Oke, mungkin sepertinya apa sedang kendala jaringan kah Giska ini? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Semoga Giska di sana aman. Kalau ada permasalahan Giska bisa raise hand ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi tadi udah sampai ke bagian create foldernya. Mister back lagi ke share screen untuk entire lagi biar enak nanti share screen-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ini dulu. Nah, memulai untuk menyimpan namanya. Tapi sebelumnya kita harus membentuk path-nya dulu. Nah, di sini ada contoh untuk membuat path-nya sama seperti yang udah kita lakukan sebelumnya di atas. Kalau bisa kita lihat ya di sini, ini mirip. Cuman parameternya kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tadi yang di bagian awal, ingat ini di bagian awal kita membuat direktorinya. Kita langsung ke Visual Studio Code-nya aja biar kebayang dengan yang punya kita yang tadi ya udah barusan kita kerjakan ya. Ini
path untuk directory ya. Mister kasih nama aja deh. Path untuk directory. Bukan file name-nya kita ya, bukan. Ini hanya untuk directory-nya kita aja. Kita punya subdirectory yang ingin dimasukkan atau di-create ke dalam work directory kita. Nah, selanjutnya setelah udah di-create, kita buat image path-nya. Jadi ini image path untuk menyimpan sampai ke dalam nama image kita. Jadi sama seperti ini statusnya nanti. Mana tadi? Seperti ini. File path. Jadi sampai image name-nya, file name-nya. Ya, dan kita udah punya propertinya file name ya di sini. Nah, ini dia, save file name-nya juga ada, save image-nya juga ada, udah lengkap. Save directory-nya juga udah ada. Selanjutnya berarti kita buat dulu variabel image path misalnya namanya. Jadi path yang akan menyimpan seluruh namanya sampai ke dalam file name-nya kita. File gambarnya kita ya. Perintahnya sama Mas Yan, join. Nah, karena tadi udah kita create path ini sesuai dengan nama directory kita, maka kita tinggal pakai saja path-nya. Kemudian kita tambahkan dengan file name yang kita. File name kita udah tersedia di sini. Save file name ini ya propertinya. Kita tambahkan aja save file name. Nah, jadi ini nanti akan menyimpan path untuk file name kita. Nah, setelah kita simpan sama seperti ini, kita dapatkan file image path-nya, baru kita buat dia tampilkan ke dalam aplikasi kita. Nah, kalau kita lihat di sini, dia di save dulu ya, tapi ya jangan lupa di save dulu karena kita ini untuk save image-nya dulu. Berarti kita nanti ditambah satu lagi untuk nge-save bagian image path-nya. Image path-nya ini tadi kita udah buat di sini. Di pertemuan di awal, cara kita nge-save, kita cukup panggil function save dari image kita. Nah, image kita tadi adalah self.image. Ya kan? Kemudian kita panggil function save. Kita mau save kemana? Save-nya sesuai dengan image path ini. Gini. Mister, ini kenapa kok langsung nama ya, string, tapi ini kok pakai path? Kalau kita menggunakan langsung nama ini, maka dia akan nge-save ke directory sesuai dengan kode kita berasal. Ini kan tadi di image app ya, berarti di sini nanti akan nge-save-nya. Tapi berhubung kita pingin dia nyimpannya di directory kerja kita yang pada saat di awal kita buka aplikasi, maka kita perlu image path-nya yang panjang, mulai dari absolute path-nya, mulai dari local disk-nya, kemudian folder utamanya, subfoldernya, sampai subfolder yang ingin kita masukkan ke dalam file name image kita. Nah, itulah kenapa kita pakai image path. Kalau yang ini dia defaultnya, kalau dia nggak ada image path-nya, maka dia akan sejajar atau bersama dengan folder yang sesuai dengan codingan kita. Kalau codingan kita ada di temporary directory, maka dia akan muncul di temporary directory juga, berdampingan langsung. Nah, karena di sini kita butuh yang ke directory, maka kita masukkan ke image path-nya untuk parameter save-nya. Jadi save itu bisa menerima langsung string atau menerima parameter full path-nya. Itu ya. Ini yang kemarin belum kita praktekkan, sekarang kita praktekkan untuk full path karena kita butuh directory yang lain untuk penyimpanannya. Ya, sampai sini kebayang ya. Jadi di sini kita sudah masuk ke bagian ini save the image-nya dengan fungsi atau metode save image yang ada di kelas image processor. Harusnya sampai sini dia akan muncul file image yang kita pilih. Yang kita udah misalnya tadi ya di delete dan sebagainya, kita klik do button black white tadi ya, nanti dia akan muncul di bagian folder kita. Nah, sekarang kita coba dulu. Harusnya ini udah muncul nih karena udah menggunakan perintah save sama seperti yang di code kita nih. Sekarang kita coba running. Mister masuk ke dalam editing. Kita lihat ini kosong ya. Ini ada yang salah kah? Oh, sorry. Mister ada permasalahan di terminalnya. Mister kill dulu ya, sudah. Oke. Sekarang Mister running ulang lagi. Oke, udah muncul. Nah, ini ya. Mister akan coba buka di folder yang sama, download. Kemudian Mister buka yang bright.jpg. Mister klik BW.
Harusnya di sini akan muncul. Nah, ini dia. Gambarnya apa? Udah hitam putih. Ya, kebayang ya? Jadi kita udah berhasil menyimpan file gambar hitam putihnya ke direktori yang udah kita inginkan, yaitu di editing kalau punya Mister. Ya, kita udah simpan di sini. Cuman di aplikasi kita masih belum muncul nih. Yang muncul masih gambar yang berwarnanya. Dia belum bisa menampilkan hasil editing kita. Nah, caranya gimana? Sama konsepnya seperti show chosen image tadi yang ada di fungsi bawah, bagian bawah tuh, yang minggu kemarin kita lakukan. Nah, sampai sini ada yang sudah berhasil ya? Apakah ada yang masih bermasalah di save image-nya? Harusnya sudah muncul image black white-nya di folder kita. Jadi kita nanti tinggal menampilkan di sini di DuBW-nya. Di bagian bawahnya ini. Di line berikutnya kita tinggal nampilin di label kita. Oke, sampai sini ada yang bermasalah dulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Coba Mister stop share dulu. Kemudian Mister ganti yang mana tadi? Ya, ini image. Nah, tadi Mister cuma nambahin 2 baris ini ya, 2 baris ini untuk memunculkan save image-nya tadi. Gimana yang lainnya? Sudah masuk semuanya untuk file image-nya? Sudah black white-nya di dalam folder yang udah di setting oleh teman-teman semua belum? Yang sudah coba raise hand? Yang sudah berhasil meng-create folder dan foldernya berhasil diisi file black white-nya. Jona, gimana Jona? Tadi yang pertama tadi kelar udah Jona tuh. Sekarang yang untuk image-nya gimana? Apakah berhasil Jona? Di-create. Kevin, save. Lah, kereset maksudnya apa? Kereset apa Jona? Laptopnya kereset maksudnya? Enggak dah. Kalau laptopnya kereset pasti Jona live. Apanya nih yang kereset nih? Ada error kah? Ada yang lain gimana? Fatih? Fatan? Giska? BW-nya sama save image-nya hilang. Kok bisa? Wait. Mister copyin aja. Oh, nah. Ini kan? BW ini maksudnya? Oh, kok bisa? Coba ada diketik dulu lah berarti ya. Ketik lagi. Oke, Mister penasaran sama Giska nih. Giska gimana Giska di sana aman? Halo Giska. Apakah Giska terdengar suara Mister? Mendengar suara Mister? Cek. Kevin Dharma, are you okay? Fatan, Fatih, mana aman? Kalau nggak aman boleh disampaikan ya, nggak apa. Apa yang bermasalah kira-kira? Oh, save, nice. Oke Fatan, coba lanjutin untuk preview image-nya Fatan. Konsepnya sama pada saat kita mau nge-preview image menggunakan fungsi apa tadi? Fungsinya yang udah kita buat di bagian paling bawah, show chosen image. Kita udah dapat save image-nya ya. Save image-nya udah dapat. Kemudian path-nya juga kita udah dapat seperti ini bentuknya. Berarti apa yang kurang kalau kita mau nampilin? Kalau mau nampilin image kan kita gunakan ini ya. Baris ke 75 sama 76. Ya kan? Nah, sama algoritmanya untuk DuBW ini pada saat mau menampilkan ke label juga ini yang dipakai. Nah, cuman set dah seperti apa? Di setting biar dia menampilkan black white juga. Coba Fatan lanjutin. Save Mister. Oke, nice.
Oke, mantap. Save share screen. Boleh share screen. Yang lainnya gimana, aman semuanya? Yang udah aman, Jona masih mau ngetik lagi ya. Fatan, Fatih aman. Kevin Dharma, are you okay? Nah, ini Fatan mau mencoba untuk melakukan preview image, ya kan? Preview image ke dalam aplikasi kita langsung. Kalau tadi kan hasilnya masih warna nih. Dia langsung pengen di sini Mister mencoba untuk men-challenge Fatan untuk dia bisa menampilkan yang black white-nya. Nah, tadi Mister udah kasih hint tuh. Yang lainnya boleh silakan. Kalau ada yang mau dilakukan, silakan juga. Seperti yang challenge Mister sampaikan tadi. Coba dilanjutin. Sembari nunggu teman-temannya yang lain nih. Untuk yang Kevin nih, Kevin belum ada respon. Kevin, Giska. Wah, kenapa? Coba lanjutin yang Fatih. Sama kayak tadi yang Mister bilang ya. Dia key-nya, hint-nya itu di baris 7374. Kalau punya Fatan ya 7374 ya. Kalau punya Fatih, pokoknya yang di bagian fungsi show chosen image di baris yang paling akhir, baris paling akhir dan baris kedua terakhir. Itu adalah baris code untuk menampilkan preview image-nya ke dalam aplikasi kita. Gimana Fatan? Ya itu betul, 7374-nya Fatan itu bisa dipakai tuh. Cuman diedit ya, nggak bisa langsung dipakai seperti itu. Edit sesuai dengan kebutuhan code-nya. Nah, edit sesuai dengan kebutuhan code-nya. Yang lain juga, silakan. Jona kalau udah selesai untuk ini, yang tadi ke reset, coba lakukan sama seperti yang challenge tadi. Mister kasih waktu sampai 8:10 ya. 8:10 harusnya oke nih. Pad-nya juga tadi udah Mister sampaikan, kita udah dapat pad-nya loh. Pad-nya itu maksudnya ininya, form pad-nya kita udah dapat di bagian save image-nya. Berarti harus diapain tuh kira-kira? Dan ingat, kita sudah bekerja untuk preview image ini, hasil editing ini, kita udah bekerja dengan subdirektori kita. Bukan direktori yang lama. Direktori download kalau punya Mister kan. Kalau punyanya Fatan bisa lain-lain. Udah bisa muncul black white-nya Fatan tadi? Cepet banget. Hilang tadi udah. Udah muncul tadi black white-nya? Previewnya? Yang punya Fatan? Belum? Oh, kirain tadi udah muncul tadi. Oke, Fatih, Giska, Kevin Dharma. Oke, 2 menit lagi. Ayo, mana yang perlu disesuaikan? Pastikan yang diambil adalah dari file hasil editing kita ya. Jangan, good, nice. So now you can continue with the next algorithm. We need to display the result of the black white image into our application. The hint is, you can see at the function show chosen image at the last line and the susah banget, di baris terakhir dan baris kedua terakhir, Kevin Dharma. This if you see in my Visual Studio Code, you can see at the show chosen image function and this 2 line here, and then you can copy paste in here, but you need to sesuaikan. You need to make adjustment in your function or in your code. That is the challenge. Until 8 past 10 minutes. Gimana bahasa Inggrisnya lebih 10? 8:10 ya waktunya ya. Sampai 8:10. Mister highlight yang punya Fata nih. Kalau nanti siapa tahu udah bener. Oh, 10 past 8. Oke. 10 past 8 ya.
the deadline. Now 1 minute again. Come on, try to understand the code. Try to understand the code, but before that you need to understand the algorithm first. Jadi algoritmanya sekarang udah dapat semua ya, Mister harapkan semua dapat dulu. Jadi kita selanjutnya grab untuk dapatkan untuk petnya, baru nanti tampilkan ke labelnya. Itu algoritmanya yang kita mau pakai. Oke, 8:10. Sebenarnya udah oke nih ya, tinggal kita melakukan adjustment aja yang punya Fatan ini ya. Nah, sekarang coba Mister akan kembali ke layar Mister lagi. Oke, layar Mister ada di mana ini sekarang? Oh, udah share screen juga ya. Oke. Nah, di sini Mister akan gunakan file yang tadi Mister sampaikan tadi. Code yang Mister sampaikan tadi. Ada di dev show chosen image baris 76 sampai 77. Mister copy ke sini. Ya kan? Nah, udah dapat di sini file path-nya. Cuman file path-nya tadi kan Mister menyampaikan bahwa file path ini itu adalah image yang path yang nanti kita dapatkan untuk di dalam directory Word, kalau punya Mister editing ya, directory ini ya. Nah, ini tadi kita dapetin ini kan dia menggunakan path yang image path ya. Berarti kita perlu bentuk seperti ini nih. Kalau kita lihat ini sama seperti ini nih perintahnya, os path join. Nah, cuman di bagian ininya nih yang kita perlu sesuaikan. Kita lihat yang pertama, path. Path itu kombinasi dari workdir dan save dir. Berarti workdir ini di depannya akan ada directory yang kita inginkan, save dirnya. Selanjutnya apa? Path yang didapatkan dari hasil editing black white tadi, kita perlu nambahkan save file name-nya. Sama di sini. Sebenarnya udah dapat file name-nya, cuman karena ini udah di dalam kelas, kita udah punya property file name, kita nggak perlu panggil nama kelasnya lagi work image, kita perlu panggil cuman save image aja, save.filename. Nah, setelah ini dapat, baru nanti kita panggil show image-nya ini. Nah, ini awalnya kenapa kok kita menggunakan work image, karena dia merupakan fungsi yang di luar kelas. Tapi kalau kita ingin mengakses metode yang ada di dalam kelas, maka kita cukup ganti work image jadi save. Dia akan nge-refer ke kelas image processor. Dan dia akan memanggil fungsi show image-nya yang ada di sini. Nah, file path-nya udah sesuai. Nah, sekarang kita coba run. Apakah berhasil? Di black white-nya kita nanti, ini Mister close dulu. Bentar, Mister belum share screen untuk semuanya ya. Ulang lagi, entire screen. Share. Oke. Jadi, nah ini ya, tadi udah hasil tadi Mister running folder, kemudian Mister pilih yang data, download, select folder. Nah, pilih misalnya yang bright JPG. Kita pilih black white. Nah, udah selesai ya. Sudah bisa muncul di bagian aplikasi kita dan di folder kita juga udah black white. Kita lihat. Nah, ini. Sekarang kita coba yang ini, file yang lain. Misalnya kalau bright tadi udah, yang field JPG. Nah, udah muncul dan di sini udah tercreate juga. Terlihat ya, ada field JPG juga. Ini kalau kita cek sama. Oke. Jadi kebayang ya. Ini untuk yang berlaku file-file yang lain nanti juga akan terkolek di sini semuanya. Mau yang tree, mau yang village dan sebagainya. Oke, jadi sudah aman ya. Black white-nya aman, kemudian save image-nya aman. Sampai sini semuanya kebayang ya yang tadi Mister lakukan. Join ini tidak terbatas cuman dua ini aja ya, kayak dua kombinasi gitu ya, dua kombinasi path, enggak. Ini kan bisa 3 kombinasi nih. Kalau misalnya ada lagi ya nggak apa, tambahin lagi kalau emang itu dibutuhkan ya. Jadi tidak hanya cukup cuman maksimal dua parameter aja ya Mister, enggak 2 parameter aja. Kalau misalnya dibutuhin lagi juga bisa. Kalau ini kan contohnya kita menggunakan 3 argumen, bukan parameter, sorry. 3 argumen untuk mengisi parameter join. Boleh, nggak apa-apa. Ya, sampai sini kebayang ya. Jadi do BW ini sama seperti yang kita lakukan di show chosen image tadi.
Cuman kita perlu menyesuaikan path-nya saja sesuai dengan subdirectory yang udah kita define di awal, yaitu kalau Mister editing. Kalau punya teman-teman boleh yang lain. Nah, kita simpan ke dalam property save dir. Nah, ini makanya ini dipanggil di sini untuk melengkapi dari work directory-nya. Karena work directory tadi hanya berhenti di download kalau punya Mister. Nah, maka perlu ditambahkan lagi subdirectory yang editing tadi. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Mister stop dulu, ganti lagi ke ini lagi. Semuanya udah aman ya? Jadi harusnya nanti akan muncul black white di aplikasi kita, nggak hanya akan muncul di folder kita. Fatan gimana Fatan? Aman ya? Tadi Mister sepintas melihat kayaknya udah aman nih. Gimana nih? Fatan, Jona, Fatih, Giska, Kevin Dharma, are you okay there? Namanya tampilan dari di folder editnya. Iya benar, sip. Berarti udah dapat ya algoritmanya Fatan ya. Mungkin tadi agak ragu-ragu aja ya di bagian implementasinya ya. Sip, oke, nice. Nah sekarang dengan algoritma yang sama, ini mirip, nggak ada yang beda. Yang bedanya cuma di bagian editingnya ya, otomatis ya. Coba buat 4 image processing yang lain. Harusnya nggak lebih dari 3 menit kelar semua itu. Karena kita hanya menggunakan, kita bisa gunakan fungsi dari dubw-nya ini. Kita duplicate, kemudian kita ganti yang bagian processing image-nya aja. Processing image itu yang di sini ya. Yang di bagian baris pertama ini. Baris ke-61 ini. Baris ke-60. Ini adalah processing image. Yang bawah-bawahnya sama. Nah, ketentuannya silakan dilihat di sini. Jadi di task yang kelima ini ketentuannya ada sharpness, ada right, ada left, ada mirror. Mirror kalau teman-teman lihat kemarin yang di main 4 yang pertama kali kita belajar itu ada yang di bagian ini mirror itu. Nih. Code-nya ini. Kalau yang rotate 90 derajat berarti kemana? Ke kiri apa ke kanan? Nanti dicoba pakai transpose. Kalau yang kanan gimana, kalau kiri gimana. Kondisinya seperti ini sama. Nah, terus yang bagian sharpness itu sama seperti brightness atau blur. Cuman dia nanti di bagian ininya fungsi yang dipanggil adalah sharpness. Dia menggunakan filter, image filter ya. Nah, sekarang coba dilakukan yang keempat fungsi lainnya. Tinggal kopas-kopas saja. Silakan. Ini ketentuannya ya, ada 4 ya. Mirror, left, right, sama sharpness button. Oke. Coba. Bisa nggak? Kira-kira. Harusnya 5 menit lah paling lama. Aman. Coba Mister nanti coba cek. Clue-nya udah dapat ya? Oh, ke baris terakhir. Oke. Baris terakhir yang apa nih? Save image. Apa yang do BW? Tadi Mister nambahin yang ini doang. Terakhir dari yang ini ya, yang setelah kita berhasil save image, Mister nambahin ini untuk display ke aplikasi kita. Dekat 122. Oh, yang ini kah? Band button ini. Event handlingnya maksudnya ya. Ya, ini event handlingnya untuk yang button DW aja. Nanti jangan lupa disesuaikan untuk yang button yang lain ya. Ntar dibuat fungsinya tapi nggak dikonekin ke buttonnya, percuma ya, nggak bisa aktif. Nah sekarang coba kerjakan sesuai dengan apa yang udah kita kerjakan tadi. Mirip algoritmanya, nggak ada yang berubah, cuman beda di bagian processing image aja. Yang tadi kita black white, nah sekarang kita harus membuat left, right, mirror, sama sharpness button. Di code yang kemarin juga sudah ada. Nah ini Mister tampilin aja deh ke sini code-nya yang kemarin. Nah biar kebayang. Ini code yang kemarin. Ini untuk convert yang black white udah ada, image filternya juga udah ada. Kita gunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Tinggal teman-teman ngebuat
eksplorasinya seperti apa. Yo coba, kita nggak pakai yang kontras ya, kita pakai yang sharpness aja, kita pakai yang image filter. Oke, silakan. Sampai 825 berarti ya. Kode lesson tentang pil itu Pak. Oke, udah Mister taruh di sebelah kanan ya. Yang kode lesson yang kita pakai di awal-awal banget itu ini, main M4PY. Nah, yang ada sekarang yang kita buat itu yang image app. Silahkan disesuaikan supaya dia nanti bisa mengaktifkan sharpness dan segalanya sampai ke empat ininya, empat tombol tadi. Nah, Fatan udah mulai bergerak nih. Oke. Namanya terserah, boleh pakai do left, do right, do mirror, terserah deh, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika diklik benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kalau do left ya, kalau dia maunya left, button left ya nanti yang muncul. Do left, do right, do mirror, do sharpness juga boleh. Kayak tadi tuh kan do BW juga boleh. Kita gunakan kuncinya adalah kita bisa menduplikasi yang do DW tadi untuk dijadikan atau disesuaikan, dimodify atau di adjustment sesuai dengan keperluan dari fungsinya. Kalau mereng ke kiri berarti buat dia jadi mereng ke kiri, mereng ke kanan, mereng ke kanan. Teman-teman yang lain Mina kebayang? Jona, Fatih, Giska, Kevin Dharma, bahasa Inggrisnya kebayang itu seperti apa? Have you imagined my instruction? Oh, agak susah ya kalau belajarnya mendadak. Oke, Jona, yang lainnya, Jona, aman Jona? Baris 1-2-2-nya udah oke, event handlingnya udah jalan? Kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Semoga algoritmanya kebayang dan kepegang semua ya. Jadi selanjutnya kita ini sebenarnya hanya akan merubah processing image-nya aja. Tahapannya sama, metodenya sama. Mister nanti bisa kodenya di copy ke WA group, bisa banget. Aman. Nanti kita akan copy hasil code kita malam hari ini. Setiap kita kelas nanti akan kita coba copy terus supaya progresnya terlihat sampai akhir. Oke, yang lainnya Fatih dicoba juga ya. Fatih, Jona, Giska, Kevin Dharma. You need to try to explore the code. Hintnya juga sudah ada tuh yang tadi Mister sampaikan. Di bagian VS Code Mister juga. Why Giska left? Apa itu so divorce? Coba Mister lihat dulu yang punya Jona. Gimana nih kejadiannya? Image-nya yang aman-aman aja Fatih. Mana Jona? Bisa share screen Jona? Nah, Fatan gimana Fatan? Perkembangan Fatan pada menit 23 ini. Oke, do right. Yes. Gimana Jona, bisa screencast? Apa di bagian mana yang tadi Jona bingung? Oh ini ya, bentar, Mister loading dulu. Oke. Bagian mana tadi save image-nya coba Mister cek. Oke, file editing, save dir-nya, iya, work dir-nya save editing. mkdir. Oh ya, itu di baris 67 os.pad.
kurang fungsi pet yang dipanggil untuk memanggil mkadirnya. Jadi os titik pet mkadir. Sama seperti yang os pet titik eksis. Bentar. Bisa coba cek dulu, bener nggak? Tersalah lagi. Kayaknya sih. Oh enggak, bener-bener os mkadir, deng. Betul. Betul. Bentar, coba cek lagi. Let's save. Self image-nya ya udah dapet. Coba di running. Mister mau tahu yang bagian mana ini yang nggak muncul. Namanya file editing ya. Foldernya di bagian mana nih? Oh, ini. Apa ini? SOS parameter for sequential JPG. Sorry, Jona bisa ini nggak? Share screen-nya entire screen. Jadi Mister biar tahu aplikasinya bentuknya seperti apa. Soalnya yang Mister lihat ini masih VS Code-nya Jona doang nih. Oke, coba Mister cek di Fatan. Oke, nice. Do right, do left. Nanti jangan kebalik ya Fatan ya. Ntar dicek lagi. Untuk yang di bagian fungsinya do bw dan save image kayak gini ya. Make dir path-nya. Oke, coba punya Jona tadi mana? Karena Mister mau coba ngecek juga yang bagian folder yang dipilih oleh Jona untuk work directory-nya. Oke, udah ketemu ya Jona ya code-nya? Oke, nice. Semoga sudah aman nih yang punya Jona. Yang Fatih dan punya Kevin gimana? Kevin Dharma, are you okay there? Safe? Aman? Punya Fatan gimana punya Fatan? Oke, sip. Tinggal dikit lagi. Itu udah jalan tuh. Oke, udah 8.27. Oke, nice. Fatan udah lagi on progress nih. Fatan sudah sampai ke yang fungsi ke berapa nih? Ketiga ya. Do right, do left, do mirror. Oke, satu lagi. Nah, oke, sekarang Mister akan coba ke yang udah sama kayak dikerjakan Fatan ya. Do right. Kalau Fatan mulainya di do right. Oke, Mister akan coba juga do right ya. Tadi Mister nyampaikan sebenarnya dia codingannya sama. Tapi kalau teman-teman mau ngetik lagi nggak apa-apa. Itu juga sebenarnya latihan juga ya. Supaya kebayang nanti sebenarnya ini fungsi-fungsinya apa aja sih yang muncul macam-macamnya gitu bisa dilihat juga. Nah, kalau Mister tinggal copy sini aja. Kemudian Mister paste. Kemudian ini Mister ganti do right. Setelah itu do right ini dia membuat rotasi ke kanan. Ya kan? Berarti dia gunakan transpose. Transpose. Nah, yang ada di sini kan? Transpose-nya dia pakai fungsi image. Image rotate-nya kalau ke kanan karena dia itu mulainya yang berlawanan jarum jam ya. Kalau 90 tuh dia muternya ke kiri dulu. 180 terus ke bawah, 270 dia ke kanan. Berarti dia masuknya yang 270. Dah, selesai. Kayak gitu aja. Udah. Tinggal copy selanjutnya. Yang do left. Do left. Kemudian kalau yang do left karena dia mulai dari kanan, dari kiri ya muternya berlawanan jarum jam.
maka pakai rotate 90. Dah, selesai. Copy lagi. Mana tadi do-nya? Oh, sini. Apa mirror ya kalau tadi punya Fatan. Selanjutnya mirror. Nah, mirror kita udah punya yang di sini ya, bonus mirror ini. Transpose juga, pakai transpose, pakai flip left right. Mirror itu horizontal ya, kayak flip horizontal. Kalau dia mau dibuat kayak flip vertikal, kebalik gitu, pakai yang up down ya kalau nggak salah ya. Kita coba cek ya, apakah ada flip up downnya. Oh, top bottom nih. Yang flip vertikal, ini yang flip horizontal. Flip left right. Dah, aman. Lagi terakhir. Nah, yang ini Mister mau coba cek punya Fatan dulu. Ada tambahan modul Kevin Dharma. Why? Gila. Image enhance. Kalau yang sharpness nggak perlu pakai image enhance, pakai yang image filter aja. Coba pakai image filter, kemudian cari ada nggak function sharpness-nya atau method sharpness-nya. Ini tadi Mister yang do sharpness-nya masih nunggu punya Fatan dulu nih. Ketemu nggak kira-kira nih Fatan nih? Ini ya teman-teman ya, yang bisa kita lihat di punya Fatan mencoba untuk mengeksplorasi. Kita pakai image filter ya fungsinya ya. Nah, ini semua nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak konekin ke event handling klik kita. Jadi kita perlu nambahkan event handling selanjutnya. Tuh dapat. Yang pertama tadi BW, yang kedua right, kemudian ini left, ini mirror, terakhir adalah sharpen. Sharp. Oke, do sharp. Oke, apa nih? Apa ya Pak? Oke. Ya, nah, itu punya Fatan image. Coba image filter. Bukan image, tapi yang image filter. Functionnya image filter. Sama seperti yang di ini. Di main M4Y. Ini nih. Mana image filter? Nah ini, yang dipakai di blur. Image filter. Jangan lupa nih diimpor lagi ya. Ini function ini harusnya masih belum kita impor. Kalau punya Mister kemarin kan kita masih pakai yang image doang nih. Jadi kita tambahkan dulu image filter. Nih. Nah, di dalam ini nih ada perintah untuk sharpnya. Cara mengaksesnya sama seperti ini. Di baris 19 yang di pelajaran kita yang terdahulu pada saat kita mau ngeblur image-nya. Nah, sekarang kita mau nge-sharpen image-nya. Mau mempertajam image-nya, ceritanya gitu. Image filternya tadi jangan lupa ditambahin di sini ya, di baris ke-13 dari fill-nya. Setelah itu kita masuk ke yang sharpen-nya. Jadi ini tadi kita copy dev, ini do sharpen mana R-nya? Ini dia. Oke. Nah, ini tadi kita buat jadi filter. Ini jadi image filter. Nah, ini kita lihat di sini. Dot. Tuh, banyak pilihannya. Pilihannya bisa macam-macam. Kita butuhkan yang mana? Yang gambar orange ini ya. Semacam-macam. Teman-teman juga bisa eksplorasi ya. Nah, ini ada sharpen. Oke. Sudah. Clear semuanya. Image file filter. Jadi ada. Oh iya, sorry. Ini. Kalau yang punya Mister di sini ya, dev do sharpen-nya menggunakan image filter, kita panggil fungsi sharpen-nya.
baris ke, kalau Mister baris ke 84 ini disesuaikan aja. Yang lainnya sama, fungsi lainnya sama. Kalau udah, coba bisa di running, harusnya udah oke tuh. Coba Mister coba cek di bagian Fatan. Do sharpennya mana? Sharpennya Fatan. Fungsi sharpennya, yes, image filter. Nah, sharpennya ini bukan pakai tulisan huruf besar kecil gini ya, Fatan. Dia ada sharpennya huruf besar semua. Coba dihapus sharpen itu, kemudian diklik titiknya, dipencet titiknya lagi. Nah, kayak gitu, sharpen. Yes. Nah, oke. Sekarang coba di running. Harusnya udah oke semua tuh. Bisa berfungsi semua. Nah, kalau Mister coba running dari awal lagi, entire screen. Nah, ini ya. Tadi kita coba running. Ups, apa ini? Oh, do sharp. Jadi Mister masih salah di sini ya. Sharpen ya, nggak ada do sharp punya Mister. Nah, ini dia muncul. Kemudian Mister coba buat data, download, select folder, terus yang village, sharpness. Mana nih efeknya? Gak muncul. Ini Mister ngerunning yang punya siapa sih? Oke, dia udah muncul. Left, right. Kok nggak bergerak sih? Oh, bentar. Mister salah bandwidth buttonnya. Tadi yang pertama sharpness button. Disesuaikan dulu ya button-buttonnya ya. Yang sharpness ini. Terus yang mirror button. Terus apa lagi, right button sama yang left button. Oke. Jangan lupa event handlingnya disesuaikan ya. Kalau nggak disesuaikan, nanti nggak bakalan bisa jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nih ya. Kita ulang lagi, folder, data, download, select folder. Kita masuk ke village, kita left. Nah, dia bisa right. Oke, right, left. Oke. Sekarang kita mirror. Oke. Kemudian kita black white. Nice. Kita coba yang lain, 3GPEG-nya, sharpness. Oke, udah terlihat ya perbedaannya ya. Oke, gimana? Yang lainnya aman ya? Sudah dicoba-coba? Oh, mana? Pil import apa saja ya, Pak? Pilnya importnya image dan image filter. Kalau di code-nya ini, ntar Mister ganti, scroll ke atas. Ini dia. Baris ke-13. Image dan image filter aja. Kita pakai 2 itu aja sudah cukup. Untuk yang image filter itu mengcover yang bagian sharpness, blur, macam-macam ya. Ada apa lagi ya? Bisa dilihat kok di sininya. Oh, bukan. Di sini tadi ya, di bagian bawah tadi. Pada saat kita memanggil fungsi image filter, saat dipencet tombol apa? Dipencet titik, nanti dia akan muncul pilihannya banyak. Ada enhance juga, macam-macam. Bisa kita pakai. Bisa coba-coba dulu. Terus yang image itu buat yang transpose, apa lagi ya, open image-nya itu pakai image semua tuh. Pakai ini ya, pakai yang image filter. Mister coba share screen-nya, stop ke ininya aja, ke Visual Studio Code-nya aja, biar bisa lihat-lihat Mister juga. Ini, yang ini. Nah, ini dia. Ini tadi nambahin ini aja, importnya. Udah, nambah image filternya. Kemudian yang lainnya tinggal di copy aja dari do bw-nya. Oke.
Gimana Fatan? Mana yang lainnya? Sudah selesai ya? Oke, nice. Oke, kalau udah selesai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi program kita udah clear nih, udah selesai semuanya sampai yang di bagian terakhirnya juga. Kelima fungsinya juga sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang lainnya kayaknya lift duluan ya. Mungkin ini ya karena UAS ya. Yang Fatan sama Jona juga ada lagi UAS ya. Halo, teman. Oh, mati lampu bersama bergiliran. Waduh, kenapa itu? Oh, Jona masih minggu besok malahan. Oh, oke. Siap. Oke deh, kalau gitu. Ya, mungkin tiba-tiba mati lampu apa ya? Oke lah kalau begitu kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini karena ini sudah oke semua. Bentar, Jona sama Fatan udah dapat semua belum nih? Apa yang kita lakukan pada malam hari ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kok udah ditutup-tutup aja? Dari fungsinya, save image-nya, kemudian processing image-nya dan sebagainya. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah ya? Sip, mantap. Kalau udah. Jona juga udah selesai semuanya? Udah aman? Oke, kalau udah aman coba Mister switch ke sini dulu ya. Kira-kira ada yang kelewat nggak? Tadi udah semuanya ya untuk ya PowerPoint-nya. Apakah ada tambahan yang akan kita lakukan? Oh, ini M4L3-nya. Sekarang yang M4L4-nya ini tadi ya yang udah kita lakukan. Turn left udah, sharpen udah, right udah, save resultnya juga udah, BW udah. Oke. Terus kita coba apa lagi? Kita cek dulu di bagian bawahnya. Flip apa nih? Oh, mirror tadi. Ya, oke udah. Terus IT product left. Oh, ya. Ini ada satu lagi, tapi ini untuk tugas ini aja ya, tugas di rumah coba direncanakan. Ini lebih ke arah perencanaan sih sebenarnya. Jadi Mister coba masuk ke sini dulu. Jadi di bagian bawah di next lessonnya di next lessonnya ya. Di pelajaran selanjutnya ada yang namanya IT product testing. Ini bukanya pakai web browser aja, nggak usah pakai yang Visual Studio Code ya, pakai web browser. Nanti teman-teman silahkan mencoba untuk kira-kira kalau mau ngetes itu case-nya apa aja sih yang diperlukan gitu. Nah ini contohnya kalau yang disesuai di ininya di bagian ini ya, di bagian PowerPoint ini. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan test case itu ada 3 hal yang akan kita uji. Yang pertama fungsinya itu apa yang mau kita tes. Yang kedua itu langkah-langkahnya untuk mencapai dari si fungsinya itu bekerja itu seperti apa. Kemudian ekspektasinya seperti apa. Jadi contohnya kalau kita tadi ngetes misalnya yang black white button, stepnya untuk mengaktifkan black white button itu gimana? Berarti caranya klik image-nya, kemudian klik buttonnya. Nah setelah diklik hasilnya seperti apa yang kita harapkan? Harusnya nanti image-nya akan berubah jadi black white, kemudian di save ke dalam folder yang kita inginkan, subfoldernya harus ada filenya. Kalau nggak ada berarti keluar dari, harus dibenahi itu ya, berarti ada bug di situ mungkin. Yang ketiga, setelah di save dia harus ditampilkan ke dalam aplikasi. Nah itu jadi contoh untuk test case-nya. Jadi bentuknya nih seperti kayak gini nih. Nah kayak gini aja, nggak ada codingannya sih, cuman perencanaan aja, lebih ke arah perencanaan. Nah buat 3 hal, jadi kan kalau yang ini tadi black white, nah sekarang berarti bebas teman-teman bisa pilih kalau yang sharpness seperti apa. Kalau yang misalnya yang kedua ini ngebahas sharpness, kemudian yang ketiga ngebahas yang button left-nya atau right-nya. Jadi buat 3 hal aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti dibuat di setiap perencanaannya test case-nya kayak apa. Kalau ini contohnya kayak gini. Contohnya bisa dilihat di bagian PowerPoint yang pertama ini. Pas IT product testing dibuka, nanti ada contoh di bagian slide-nya seperti ini. Nah, ya kebayang ya untuk tugas selanjutnya.
Jadi bisa dikerjakan di rumah pas lagi santai, ngerencanainnya kayak mana. Cuman perencanaannya aja, nggak sampai ke code-nya untuk ngetes ngetes benerannya ke bagian Visual Studio Code-nya. Belum sampai situ. Nanti kita kalau misalnya memang ada materi ke situ baru nanti kita ke sana. Oke ya, kebayang ya untuk yang di bagian course-nya untuk yang IT product testingnya. Jadi ini hanya merencanakan saja. Bisa ditulis dibuat di nomor 1, 2, dan 3. 3 case ya, berarti 3 function. Bisa kan tadi fungsinya ada 5 tuh. Bisa pilih 3 dari 5 itu. Oke, kebayang semuanya? Jonah sama Fatan? Aman? Oke, sip. Oke, kalau aman, mungkin untuk pada pertemuan pada malam hari ini kita coba cukupkan dulu ya. Tinggal 2 orang ya. Yang lainnya masih mungkin lagi sibuk UAS juga, jadi nggak bisa full ikutnya. Dan juga mungkin ada pemadaman bergilir tadi mungkin di Sumatera ya. Oke, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semuanya, Jonah dan Fatan dan teman-teman yang lain yang tadi mungkin udah live duluan, sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama terkait dengan Python Start 2 untuk menyempurnakan the Easy Editor app yang udah kita bangun dari pertemuan 2 minggu yang lalu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan di dalam pembelajaran ini, boleh via WA juga boleh, tanyain lewat Marsagram boleh, atau grup boleh juga, terserah yang mana yang senyamannya jadi teman-teman. Jangan lupa sertakan screenshot supaya Mister bisa tahu apa yang harus Mister debugging tuh di situ apa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Aman ya? Fatan gimana? Clear? Oke, kayaknya clear ya. Yo, oke, good, nice. Oke, kalau nggak ada, see you next week ya. Semoga nanti di minggu depan untuk Jonah dan Fatan yang udah mulai UAS bisa belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Oke, goodbye. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.